Halo sobat, pada video kali ini kita akan mengupas tentang logo yang selalu ada di saku seragam sekolah kita, yang ternyata memiliki banyak arti dan makna yang mendalam loh. Ayo kita pahami sejarah dan maknanya bersama-sama. Lambang OSIS diciptakan oleh seorang pemikir hebat, yaitu Idik Sulaiman Natatmaja. Sejak 24 November 1979 hingga 15 November 1983, ia melanjutkan karirnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan. Pada saat itulah, ia kemudian menciptakan lambang sekolah dasar dan OSIS di saku seragam sekolah. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga melambangkan kita sebagai generasi muda. Mengapa bunga? Karena kita adalah harapan bangsa dengan bentuk bintang sudut 5 yang menunjukkan kemurnian jiwa siswa. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelompok daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif, dan amal. Buku terbuka melambangkan belajar keras, menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kunci pas melambangkan kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain, sehingga siswa berani untuk mandiri. Tangan terbuka menggambarkan kesediaan menolong sesama siswa dan masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal itu menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. Biduk menggambarkan siswa sebagai perahu yang melaju di lautan, hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. Pelangi merah putih menggambarkan tujuan nasional yang dicita-citakan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, baik material maupun spiritual. 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas yang artinya 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan di Indonesia yang mengandung nilai-nilai perjuangan 45. Tidak hanya bentuk saja yang memiliki makna mendalam. Setiap warna yang dipakai dalam logo OSIS punya filosofinya loh, sobat. Nah, keren kan logo kita? Benar, aku semakin semangat menjadikan OSIS sebagai wadah siswa penggerak. Ketua OSIS, seperti memimpin organisasi, mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh para pengurus OSIS, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, setiap saat mengevaluasi kegiatan para pengurus OSIS dan memimpin rapat program kerja. Yang kedua ada program wakil ketua OSIS, seperti memberi saran atau masukan kepada ketua OSIS dalam mengambil keputusan, menetapkan kebijaksanaan bersama mitra tama, dan mengkoordinasi 8 seksi bidang. Yang ketiga ada program kerja sekretaris, seperti memberi saran atau masukan kepada ketua umum dalam mengambil keputusan, menyiapkan laporan hasil rapat dan evaluasi kegiatan, menandatangani setiap surat bersama ketua umum, membantu wakil ketua mengkoordinasi seksi bidang 1-4. Kemudian yang keempat ada program kerja bendahara umum, seperti mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran serta biaya, membuat tanda bukti atau kwitansi pengeluaran, bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala, koordinasi dan sos atau dana sosial, mengelola sisa keuangan dari setiap kegiatan, dan mengelola dana dari pengurus OSIS. Ada nama sekbid dan sasaran umum. Yang pertama, sekbid ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran umum, terbinanya kualitas dan kesadaran beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ajaran sesuai dengan agama masing-masing yang diprioritaskan pada kegiatan ibadah secara berkelompok dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat beragama. Kedua, sekbid kepribadian dan budi pekerti luhur. Sasaran umum, siswa memiliki kepribadian yang mantap, suka meringankan penderitaan orang lain, berkepedulian sosial yang tinggi, mandiri dan mampu menjawab tantangan hidup secara dewasa. Yang ketiga, sekbid pendidikan pendahuluan bela, bangsa, dan negara. Sasaran umum, terbinanya rasa patriotisme, kebangsaan dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dalam penghayatan nilai-nilai dalam upacara bendera.
serta terkoordinasinya kegiatan kepramukaan dalam menumbuhkan jiwa cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara untuk membentuk kader penerus yang patriotis. Yang keempat, Sekbid organisasi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan. Sasaran umum, tumbuhnya kesadaran diri dalam diri siswa untuk belajar berorganisasi, bermusyawarah dan memahami tentang politik serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan agar tercipta calon-calon generasi penerus bangsa yang paham dengan organisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang berkualitas. Yang kelima, Sekbid keterampilan dan kewiraswastaan. Sasaran umum, mendorong tumbuhnya sikap mental wira swasta siswa sehingga timbul kreativitas, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi hidup. Selanjutnya, seksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran umum, bidang ini memiliki tujuan dan sasarannya yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan siswa dengan melakukan berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan kegiatan ini diantaranya adalah upacara bendera setiap hari Senin dan memperingati hari-hari besar nasional. Yang ketujuh, Sekbid kesegaran jasmani dan daya kreasi. Sasaran umum, terbinanya kualitas siswa dari pribadi yang sehat dalam kebugaran diri dan pemenuhan gizi pangan. Dan kedelapan, Sekbid apresiasi seni dan kreasi. Sasaran umum, berkembangnya kegiatan sastra dan budaya yang kreatif dan ekonomis untuk menumbuhkan sikap untuk mau menghargai hasil karya seni. Terbinanya kualitas rasa cinta sekolah dan rasa memiliki sekolah melalui peningkatan prestasi sesuai dengan bakat dan minat siswa.